Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ba'du tahiyyah. Yang sama-sama kita hormati Rabbina Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang saya hormati guru kita bersama di sini ada Kiai Mabrur MSI, dan juga ada Al-Ustadz Al-Hajj Tahirin LC, dan para kiai yang hadir serta jamaah yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai pengajian dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita membaca niat yang dibacakan oleh Imam Haddad. Niat ini mencakup segala hal untuk menjadi insan yang lebih baik di derajat yang tertinggi. Ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wal mudhakara wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita di surah An-Nisa ayat 46. Ini ayatnya panjang. Ini kalau saya sendirian, nanti para masyayikh yang lain nggak kedapetan. Apalagi Kiai Mabrur jauh-jauh dari Lampung, dari rumahnya beliau yang mewah mepet sawah ke sini. Kalau saya ambil semua, kasihan beliau nanti. Apalagi biasanya beliau ini sudah kangen dan akan banyak menyampaikan hal-hal yang hanya beliau yang faham. Ya, jadi ini ayatnya panjang sekali nih ayatnya. Nanti kita tidak perlu baca semuanya, mungkin setengahnya. Yang penting sampai kisah tentang orang-orang Yahudi ini saja. Kita baca bersama-sama. Sebelumnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
minalladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa qala al-mufassiru minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana wa iyyakum fid dharaini amin. Minal ladzina dan termasuk orang-orang hadu bangsa Yahudi. Siapa alladzina? Qaumun, yaitu kaum Yahudi. Yuharrifuna yang menggantikan. Siapa alladzina? Yughayyiruna yang merubah. Siapa alladzina? Al-kalima akan kalamullah. Alladzi yang anzala telah menurunkan. Siapa Allahu Allah fit Taurati dalam kitab Taurat. Min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mawadhi'ihi, dari beberapa tempatnya. An mawadhi'ihi, dari beberapa tempatnya. Allati yang wudi'a diletakkan apa kalim, alaiha akan mawadhi'. Wa yaquluna dan berkata. Siapa alladzina? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza amarahum, jika memerintahkan siapa Nabi kepada alladzina bisyai'in, akan sesuatu. Sami'na, mendengarkan siapa kami. Qaulaka, akan ucapanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asaina, dan melanggar siapa kami amraka, akan perintahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasma', dan dengarkanlah. Ghairu musma'in, tanpa didengarkan. Halun, itu sebagai hal. Bimakna doa, dengan arti doa. Ayya itulah sami'ta, kalian tidak mendengar. Wa yaquluna, dan berkata siapa alladzina lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'ina ini lafat ra'ina ini ya ra'ina ini lafat ejekan. Kalau kita grumel kayak gini. Jadi ra'ina itu intinya kalimat gak peduli, mengejek. Ya, ntar ada dijelaskan. Waqat nuhiya, dan sungguh telah dilarang apa lafat an khitabihi, akan berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha, dengan lafat ra'ina. Wahia, dan bermula ra'ina itu kalimatus sabbin, kalimat
apa bahasa Indonesianya, ya Allah, kalimat hinaan bilughatihim dengan bahasanya Yahudi. Layyan yang merubah, tahrifan yang merubah bi alsinatihim dengan lidahnya mereka. Wa ta'nan dan mencela, tahnan qadhan mencela fiddin dalam agama al-islami, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menceritakan selanjutnya tentang bangsa Yahudi yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelumnya dijelaskan bagaimana bangsa Yahudi menjual apa dari kitab mereka, dari kitab Taurat, dijual untuk kepentingan pribadi. Dan sekarang mereka melakukan hal-hal yang justru lebih berbahaya lagi. Yaitu apa? Yaitu mereka merubah isi kitab Taurat yang tidak sesuai dengan diturunkannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah kenapa di sini sebenarnya ada dua, tentang tahrif, tentang merubah. Kemarin kita lihat ayat yang sebelumnya, yashtaruna nasibam minal kitab. Disebutkan nasiban karena apa? Karena tadi di sini yang mereka butuhkan apa? Yuharrifunal kalima. Mereka ingin merubah isi tersebut demi harta dan kuasa. Merubah apa yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tentang beberapa hukum dirubah oleh mereka, beberapa kisah dirubah oleh mereka, yang intinya tidak mempercayai adanya nabi akhir zaman, yaitu penutup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini maka dijelaskan pertama sifatnya mereka. Dan ini sifat ini bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bisa terjadi pada saat ini. Ketika merubah makna dan tafsir, pengertian secara umum, pengertian secara menyeluruh, pengertian secara global, pengertian yang menyangkup keseluruhan, diubah lebih sempit untuk kepentingan pribadi, diubah lebih sempit untuk kepentingan duniawi. Bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, diubah yang tadinya halal menjadi haram, yang tadinya haram menjadi halal. Ini yang bahaya. Apalagi memahami Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan hanya melihat Mbah Google, dengan hanya melihat penceramah yang tidak didasari oleh kitab-kitab yang ada. Banyak. Kalau menceritakan satu persatu nanti saya jadinya gosip, jadinya ghibah. Gosip itu ghibah oisip, kata ibu-ibu. Ya, gosip itu ghibah oisip. Ya, makanya ini jadinya ini. Makanya apa? Kalau berbicara tentang tafsir Al-Quran dan semua berhubungan kalamullah, baik dari kitab Al-Quran dan kitab yang lain, itu tidak bisa jika kita mengandalkan melihat, mendengar tanpa mengetahui referensinya. Nah, perlulah makanya kembali lagi kita mencari, kita mempelajari. Ini buat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, ketika suka mendengar ceramah,
Lihat ceramahnya itu bagaimana, apakah disebutkan referensi kitabnya, apakah punya sanad keilmuannya apa tidak gurunya tersebut. Gimana Gus nyarinya? Lah orang ngajinya lewat Google, ya carinya lewat Google. Cari biodatanya di Google. Ustadznya ini dulu pernah belajar di mana? Oh ternyata tulisannya saya belajar langsung kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah, keren banget belajar langsung dengan Allah dan Rasulullah. Hebat sekali langsung belajar kepada Allah dan Rasulullah. Lah terus Imam Bukhari bagaimana belajarnya? Lah terus bagaimana Imam Syafi'i? Para kitab ulama, para perawi kitab Sittah. Ini berarti tidak dianggap kalau mereka belajar kepada Allah dan Rasulullah. Lah ketika menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat, ini dari mana? Nah, inilah pentingnya. Pentingnya kita ilmu itu ada guru, ada sanad. Makanya sering ada kalam man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang tidak punya syekh guru, maka gurunya sebenarnya adalah syaitan. Kalau ngaji tanpa ada sanad yang jelas dari guru-guru sebelumnya, malla isnadalahu, barang siapa yang tidak punya sanad, faqala man syaa faqala ma syaa ma syaa, dia akan berkata semaunya sendiri. Nah, seperti ini. Ketika para ahlul Yahudi, sebagian ahlul Yahudi merasa pintar, merasa dia dapat langsung, mereka merubah ucapan, mereka merubah kalamullah demi kepentingan pribadi, mereka merubah demi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak di sini apa? Yang pertama mereka merubah, yang kedua ini sifat yang kedua, yaitu apa mereka? Sami'na wa asaina. Mereka mendengarkan tapi mereka juga melanggarnya. Mereka tidak mempedulikan mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahaya. Apa namanya? Ini seperti kadzab, orang yang berdusta. Bahaya yang seperti ini. Inilah yang bisa merusak ajaran, merusak tatanan kedamaian di sebuah masyarakat. Di depan enggah-enggih, di belakang enggak-enggak. Di depan enggah-enggih, di belakang enggak-enggak. Ya, ini bahaya. Sering terjadi, apalagi khususnya saat ini. Sering terjadi apa? Teman bermuka dua, pagar makan tanaman. Teman nikung di persimpangan jalan. Ini sifat ini tadi, sami'na wa asaina. Kami mendengarkan tapi kami juga melanggar. Wasma' ghairu musma'in. Dengarkanlah tapi mereka sendiri yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat ini yang paling berbahaya. Bukan hanya yuharrifuna, bukan hanya merubah, tapi mereka pura-pura baik, pura-pura taat, pura-pura menerima yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di belakangnya mereka ternyata tidak mengikuti. Nah, sekarang ini contohnya apa? Ini contoh Bu ya, contoh. Saya nggak berbicara kalau sadar, alhamdulillah. Contoh, sering kita kan masa pandemi ini, ayo kita wajib menggunakan masker kemana-mana, kita wajib ini. Kenyataannya banyak yang lengah, banyak yang lupa, banyak yang nggak mau jaga jarak. Ini contoh, saya nggak nyindir siapa-siapa, enggak. Ya, mereka kan, masya Allah, sekarang kan seperti itu di nikah. Nah ini apa? Ini bagaimana sekarang ini? Kita ini harus apa namanya? Ketika kita, aduh ini sampai mana lagi tadi? Ya wasma akhirul muslimin. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang sopan apa? Kurang baik apa mereka? Tapi di belakang mereka lah
yang justru dengan mengatasnamakan ahlul kitab dari bangsa Yahudi, mereka yang menghancurkan, mereka yang merusak agamanya sendiri dan juga agama lain yang sudah jelas turun dalam kitab Taurat, akan turun nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting, makanya buat kita semua pembelajaran, hati-hati. Tahrif itu sekarang itu banyak. Mau dikasih hukum seperti apa, falyatabawwa maq'adahu finnar man fassara al-Qur'an birra'ih. Orang yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka dia akan tempatkan, dijelemuskan, dijelepin, dicelupin tempatnya benar-benar dalam api neraka. Ya, tapi itu tadi al-jah wal mal mengalahkan segalanya. Jabatan dan harta mengalahkan semuanya. Ini sifat ini sebenarnya sudah turun, sudah ada diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika para ahli-ahli sihir mereka mengikuti Fir'aun, mereka minta, kalau saya mengikuti engkau, apa yang mau engkau berikan? Yang mereka minta ya adalah harta dan jabatan. Nah, ini yang sangat bahaya pada zaman saat-saat seperti ini. Makanya penting bagi kita, anak-anak kita, Bapak Ibu, apalagi sekarang zaman serba online, bisa mencari apa saja di gadget kita yang kita pegang. Jadi ibu-ibu kalau punya handphone yang disentuh-sentuh, udah nggak dipencet-pencet tombolnya, ya kan sekarang ini modelnya yang dipencet layar datar, nggak ada tonjolan-tonjolan lagi udah. Kalau dulu HP-nya ada tonjolan, jadi masih bisa membedakan. Kalau sekarang layar datar, jadi nggak bisa ngebedakan. Nah ini gunakan Bu yang benar, jangan cuma baca SMS saja. Apalagi ngelihat di grup, cuma ngelihat video-video yang serba mengarah kepada kebencian, keresahan. Ketika ibu ngelihat di grup WhatsApp atau ada video ngirim, waduh, ada video apa ini? Video tentang keributan. Cari, lihat. Sekarang bahkan bisa pakai suara. Hai Mbah Google, bisa. Gunakan jet-jet kita ini jadi perantara. Habib Umar bin Hafid mengatakan, jet-jet kalian ini jangan jadikan malah sumber maksiat kalian, tapi jadikanlah gadget kalian ini sumber maslahah manfaah kalian. Supaya apa? Kita bisa bermanfaat, Bu. Jangan malah jadi sumber fitnah. Apalagi sudah jadi sumber fitnah, HP kita yang ngaji, kitanya nggak ngaji, kita setel Al-Quran, kitanya nonton film. Kita setel suara azan, kitanya asik tidur. Azannya sampai berkali-kali, itu kalau HP boleh ngomong, woi bangun woi, ini azan udah 3 kali ini nggak bangun-bangun, ini yang punya HP. Ya kan? Azan terus, HP-nya azan, orangnya nggak bangun-bangun. HP-nya sampai apa? Yang sering terjadi bagaimana? Anak karena nggak bisa baca Quran, yang suruh baca Quran di kuburan orang tua, HP-nya ditinggal, HP-nya di kuburan. Dianya asik main ngobrol sama teman. Lah yang masuk surga HP-nya ntar. Nah ini bahaya. Makanya apa? Gunakan gadget kita untuk mengklarifikasi banyak hal. Cari dan jangan lupa hati-hati. Di dalam dunia internet pun itu sudah banyak tahrif, banyak yang merubah demi kepentingan pribadi. Cari nanti mana website atau akun-akun memang yang benar-benar tawassut muta'addil. Mana yang benar-benar menunjukkan yang baik tanpa menghina satu sama lain. Karena Islam itu rahmah, Islam itu luas. Jangan dengan berbeda pendapat terus kita saling caci maki. Kecuali kalau sudah niatnya adalah karena jabatan dan harta, mesti akan Allah lihatkan sifat aslinya orang tersebut. Nah ini penting, Bapak Ibu sekalian yang punya anak,
hati-hati dalam menggunakan gadget. Bukan hal-hal yang merusak keberukunan beragama, tapi juga yang merusak moral bangsa. Ya, saya jujur sudah lama sekali nggak pernah nonton siaran-siaran TV di Indonesia. Sudah lama sekali. Kadang-kadang kurang paham kalau lihat sinetron Indonesia atau siaran berita-berita di Indonesia, kadang-kadang kurang paham sayanya. Mungkin sayanya yang terlalu tua mungkin. Kadang-kadang ada berita, apa kemarin subuh itu saya dengar berita. Oh, ada berita ini. Ada berita tabrak lari yang nabrak itu kecempung kali. Saya bingung, ini maksud beritanya apa ya? Saya nggak paham. Berita orang tabrak lari yang ketabrak kecebur kali. Oh, mungkin maksudnya azab kali ya. Beritanya tentang azab. Kalau tabrak lari nanti azabnya kecebur kali. Oh, mungkin seperti itu. Berita jadi pagi-pagi itu udah isinya kriminal semua. Udah gitu dijelaskannya Masya Allah secara detail kriminalnya. Bukan apa-apa. Kalau kita tidak bisa menyaring di pikiran kita, belum lagi sinetron-sinetron yang bahasanya ngelihat anak-anak kecil atau apa, ya Allah. Bukan hanya dari sisi moral bangsa, tapi akhlak anak kita pun harus dijaga. Banyak sekarang ada channel YouTube-nya Masjid Mukhlisin. Itu sering lihatkan ke anak-anak kita. Dari ngaji yang dari paling kecil sampai yang paling gede ada semua. Dari yang paling imut seperti saya, yang sampai paling tua seperti Gus Mabrur, ada semua. Ya, ada insya Allah. Pokoknya mau ada insya Allah di Masjid Mukhlisin ini ada channel YouTube-nya. Cari yang baik, cari yang mudah, cari yang mengayomi dan bisa mengajarkan akhlak yang baik untuk anak-anak kita. Ini untuk apa? Supaya kita jangan sampai seperti ini, tahrif. Kalau sudah kita sering mendengarkan perubahan ajaran-ajaran yang merubahkan, naudzubillah tsumma naudzubillah, akhirnya anak kita akan terbiasa seperti sifat ini, sami'na wa asaina. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, ini sudah pas jam 7 lebih, tidak perlu lama-lama, sudah jam 7. Saya memang tadi jam 7 pokoknya sudah harus selesai. Kita sampai sini ngajinya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Bapak? Tidak ada? Kalau tidak ada, selanjutnya ada. Maaf saya, ada. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Malaysia syekhun fasehu syaitan. Jadi bagaimana kalau seandainya ada guru yang hanya mengatakan kalau ingin selamat ini doanya, kalau ingin kaya ini doanya, tapi hanya mengatakan begitu terus kita membaca di buku, itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, bagaimana kalau kita merekam baik itu pengajian maupun merekam orangnya maupun merekam suaranya, apakah itu perbuatan ghosab? Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi agak kurang jelas yang pertama apa? Yang pertama bagaimana kalau seandainya kita kasih tunjuk kepada guru hanya mengatakan kalau saya pengen selamat ini doanya, ini pengen ini doanya, lantas tidak menyampaikan isinya, lantas isinya kita membaca di buku, apakah termasuk isi dari doanya apa? Ya, isi dari doanya. Isi doa itu maksudnya artinya? Maksudnya ya bacaannya. Oh, gurunya tidak menyampaikan
bacaannya apa? Ya. Cuman hanya baca sekilas, cuman ngasih tahu. Ya, nanti kita membacanya di buku-buku gitu. Suruh ngelihat di buku. Iya. Gurunya memerintahkan suruh melihat di buku. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, bagaimana kalau kita merekam? Merekam, baik itu suara maupun merekam gambar. Ya. Apakah termasuk perbuatan khusyuk? Gitu. Merekam gambar atau suara apa saja? Ya. Oh ya sudah. Ya, jazakumullah khairan. Saya jujur yang pertanyaan pertama masih agak bingung, tapi saya coba menjelaskan walaupun takutnya belum sesuai dengan maksudnya, mohon maaf Pak ya. Jadi mungkin maksudnya seorang guru ngasih tahu kamu baca ini dari buku ini, gitu. Jadi gurunya nggak ngasih tahu bacaannya apa, penjelasannya apa. Cuman ngasih tahu kalau selamat baca ini. Tapi kita melihatnya di buku, begitu ya Pak ya? Iya seperti itu ya Pak ya, benar. Lah, ini sebenarnya sama saja dengan bahwa guru tersebut mungkin pernah membaca tapi lafadznya mungkin belum begitu hafal. Terus apakah ini guru ini tidak punya syekh? Guru ini tidak punya syekh bagaimana? Lah, bukan berarti guru ini tidak punya syekh. Selama apa? Selama doa yang memang dikasih tahu itu dikasih tahu oleh beliau memang warid, masyhur, terkenal dan jelas, atau kita mencari tahu lagi. Jadi seperti ini, kalau kita mendapat suatu hal yang bingung dari diri kita, ada dua Pak caranya. Ada guru kita mengajarkan kepada kita atau memberi amalan kepada kita, ada dua hal sikap kita. Pilih salah satu. Pertama, yaitu yakin dengan apa yang dikasih tahu oleh guru kita selama tidak keluar dari syariah Islam. Misalkan ada amalan, bacaannya kalau mau kaya, ini yang sering saya dapat juga, dan ternyata Abah juga pernah ada Abah pernah dapat dari salah satu ulama Mekah, saya lupa namanya siapa. Kalau mau usaha sukses lancar, rezeki lancar, sering baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, khususnya sebelum subuh. Atau di tempat usahanya dibaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ini mungkin sering dengar kisahnya. Nah, orang dulu ketika bilang ya Hayyu ya Qayyum, bilangnya apa? Ya Kayyuku ya Kayyumu. Karena mereka yakin oh ya Kayyuku ya Kayyumu, yakin dibaca. Bahkan kalau kisah lain yaitu buat pergi haji, sampai bisa pergi haji. Ditanya apa amalannya? Ini saya dapat kisah Mbah Yai Kandar, tapi ada riwayat dari ulama lain juga. Apa amalannya kamu kok bisa inilah? Saya kan dikasih amalan sama Mbah Yai, apa? Ya Kayyuku ya Kayyumu. Niatnya yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini yang kedua, kalau yakin amalkan. Selama apa yakinnya ini? Karena Allah. Ya, karena Allah. Kalau tidak yakin, silahkan cari referensi atau tanya ke beliau langsung. Kalau beliau tidak menjawab, tanya silahkan ke ulama-ulama lain. Gitu. Ini ya Pak ya, kalau ada seperti ini, ada sesuatu yang bikin kita ragu, bisa tanya langsung ke beliau, atau kita nanya ke ulama lain, atau kalau kita yakin, amalkan. Selama tidak keluar dari syariah Islam, selama itu niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istafti qalbak, kuatkan hati, teguhkan pilihan hatimu. Choose your choice. Tunjuk pilih apa pilihanmu. Nah, ini seperti ini. Makanya ada sempat istilah i'taqidu walau bihajarin. Yakinlah walau itu karena batu, karena Allah, tapi perantara batu tapi karena Allah. Kalau kita yakin dengan ulama tersebut, tapi kalau kita tidak yakin bagaimana? Silahkan bertanya lagi ke beliau, tanya dengan baik. Kalau kita tidak sempat tanya, silahkan mungkin tanya ke ulama lain. Tapi kalau kita yakin, kita sering ngaji ke beliau kita ini, dan niat kita karena Allah, amalkan, insya Allah. Yang tadi. Apalagi orang Indonesia sering bacaan yang bahasa Arab itu susah.
susah melafatkannya, bingung. Jadi makanya sering ada yang diubah-ubah. Diubah-ubahnya itu bukan niat merubah. Kalau lafadz ini bukan niat merubah artinya, tapi merubah lafadz karena memang belum terbiasa. Artinya insya Allah sama niat hatinya. Nah itu. Terus yang kedua, merekam dan video gambar. Waduh, masalah hukum merekam dan video gambar ini memang perbedaan ulama banyak. Banyak sekali perbedaan ulama merekam. Karena begini, kalau menceritakan tentang merekam, kalau Bapak melihat yang sekarang dengan pernah ada hukum merekam dan mengambil gambar yang haram, itu posisinya berbeda gitu. Karena apa? Yang diharamkan, yang sempat ramai diharamkan, bukan sempat ramai, bahasa yang ramai, yang memang sudah jelas mutlak haram adalah ketika seorang manusia membentuk tubuh manusia lain benar-benar menyerupai apa yang ciptaan Allah, ya, membentuk benar-benar ciptaan Allah, menyerupai semua ciptaan Allah seorang manusia. Dan ini yang tidak boleh. Sebagaimana dengan gambar, video, dia tidak menyerupai dalam artian bagaimana? Dalam artian mereka yang ada di gambar sini, para ulama mengatakan tidak benar-benar menyerupai bentuk keseluruhan, yang dalam artian pantulan, bukan hanya gimana ya, yang dilarang itu pantulan yang menyerupai keseluruhan, niatnya adalah menandingi ciptaan Allah. Ini ya Pak ya, yang benar-benar diharamkan, menandingi ciptaan Allah, membentuk segala sesuatu untuk menandingi ciptaan Allah. Ini yang sebenarnya sampai sekarang ulama mengatakan tidak boleh. Tapi masalah ini memang perbedaan ulama kuat. Kalau melihat sebagian ulama ada yang foto pun tidak boleh, jadi wajah atau sebagian itu ditutup. Ada. Tapi sebagian besar ulama mengatakan boleh. Karena apa? Karena gambar, kita mengambil foto, niatnya bukan untuk menandingi ciptaan Allah, bukan membentuk, lebih kepada mengambil gambar orang tersebut untuk menyimpan, bukan untuk menandingi ciptaan Allah. Gitu. Yang ditakutkan adalah ketika diharamkan, ketika ada niat untuk menandingi ciptaan Allah dan dia menjadi sombong dengan apa yang dia ciptakan. Itu ya Pak ya. Jelas ya Pak? Tapi kalau mau lebih hati-hati, memang saudara-saudara sebelah kita karena mereka hati-hati, jadi sering gambar wajahnya ditutup apa, kadang-kadang diburemin gitu ya. Nah ini karena mereka hati-hati biar tidak benar-benar plek menyerupai ciptaan Allah. Itu untuk kehati-hatian sebelah saudara kita. Tapi sebagian besar ulama tidak apa-apa. Karena apa? Karena niatnya kita bukan menandingi ciptaan Allah. Kita nyimpan gambar kan, Bapak nih saya foto. Saya bukan berarti wah foto Bapak di sini saya buat menandingi ciptaan Allah, kan enggak. Lebih saya menyimpan gambar karena saya ingin kenal Bapak, Bapak ada di hati saya, Bapak ada di pikiran saya. Kan seperti itu. Pak ya? Ya, sudah. Ini sudah jam segini, yang lain masih ada ini. Jadi kalau masalah foto sama video memang perbedaannya kuat, jadi harus hati-hati kita dalam menyikapinya. Yang penting satu hal, jangan sampai niat kita apapun yang kita lakukan, niat karena menandingi atau merasa kita bisa buat seperti yang Allah buat, itu tidak boleh. Ya. Sudah tidak ada, kami tutup dan mohon maaf. Nanti insya Allah minggu depan saya akan lebih detail lagi tentang ini, menjelaskan tentang foto dan video kalau bisa memungkinkan, atau insya Allah nanti dari para masyayikh lain yang akan menjelaskan. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.